sunshine, my only sun. Shalom teman-teman remaja semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya teman-teman semua di rumah? Saya harap semua dalam keadaan yang luar biasa. Sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita memulai saat teduh kita. Saat teduh kita mulai. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu kita, yaitu Aku Kepunyaanmu Yesus. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah penolong hidupku. Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan dan tempatku bersandar. Tuhan, kekuatan hidupku. Tuhan, tak pernah tinggalkan diriku. Engkaulah satu-satunya sahabatku yang selalu bersama. Sebab Engkau menyertaiku, tak akan ku bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau menebus hidupku dengan darah-Mu, dan aku ini kepunyaanmu. Mengawali persekutuan remaja kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat, kami bersyukur, kami memuji Engkau. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan remaja Antioquia Pancur Batu. Kami bersyukur dan kami memuji Tuhan karena sampai hari ini Tuhan terus berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu bahwa Tuhan mempersatukan kami dalam persekutuan kami pada pagi hari ini untuk kami memuji Tuhan, untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mohon supaya berkat Allah tercurah atas kami pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan berkenan atas persekutuan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Semuanya masih dalam keadaan sukacita dan bersemangat kan teman-teman? Kita akan angkat pujian kita selanjutnya, yaitu Betapa Hebat. Berkuasa di bumi di surga, betapa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat
Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita angkat pujian kita bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau sungguh baik, sangat baik kepada kami. Engkau memelihara hidup kami dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kehadiran-Mu itu nyata juga secara khusus melalui firman Tuhan yang tiap-tiap waktu kami boleh dengarkan. Dan kami percaya bahwa Allah hadir bersama dengan kami pagi hari ini melalui firman Tuhan. Bila Engkau menyapa kami dengan firman-Mu dan hati kami diteguhkan, hati kami dikuatkan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Sebab itu biarlah Engkau berkarya, berbicara dalam hati kami masing-masing, memberikan hikmat pengertian dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema spesial di hati Allah. Kita adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial di hati Allah. Bagian firman Tuhan yang kita baca dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1 dan kita lanjutkan dengan ayat 5 sampai 9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan juga 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayatnya yang ke-5 sampai 9. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari
Allah. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita makan di sebuah restoran, atau mungkin bukan di restoran, mungkin juga di warung-warung makan kaki lima begitu, ketika kita membaca menu yang disodorkan, ditawarkan kepada kita, seringkali di menu itu ada istilah spesial. Misalnya mie goreng spesial, nasi goreng spesial, atau capcay spesial, bakso spesial, dan sebagainya. Atau di rumah makan yang lebih mewah mungkin ada hamburger spesial, chicken spesial, dan sebagainya. Kenapa dibilang spesial? Karena biasanya menu itu ada tambahan yang lain dari menu-menu yang biasa gitu ya. Menu spesial. Kalau nasi goreng spesial yang biasa itu mungkin cuma pakai telur, tapi yang namanya nasi goreng spesial bisa jadi ditambahi daging atau ditambahi sosis dan sebagainya, sehingga disebut nasi goreng spesial. Ada sesuatu yang lebih, ada nilai yang lebih yang ditambahkan kepada sesuatu yang biasa, maka disebut spesial. Mungkin kamu juga punya teman atau orang-orang yang spesial di hati kamu ya. Kamu punya orang-orang spesial di hati kamu, bisa jadi itu papa mama kamu, mungkin adik kakakmu, atau mungkin sahabatmu itu menjadi seorang yang spesial di hatimu. Nah, biasanya kalau kita bilang mereka adalah orang-orang yang spesial, tentu ada hal tertentu dalam diri mereka yang membuat kamu menjadikan mereka spesial ya. Ada sesuatu yang mereka lakukan, atau ada sifat, ada sesuatu yang menarik dalam diri mereka sehingga kamu membuat mereka spesial. Kamu memberi nilai lebih tentang mereka, kamu memberikan nilai lebih dan menaruh nilai lebih kepada mereka, tentang mereka. Mungkin karena mereka seringkali berbuat baik sama kamu, berbuat baik kepadamu. Mungkin karena mereka peduli terhadap kamu. Mungkin mereka seorang orang yang setia, memberikan perhatian kepada kamu, sehingga mereka spesial. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini juga spesial di hati Allah. Percayakah teman-teman bahwa kita ini adalah spesial di hati Allah? Ya, kita ini adalah orang-orang yang spesial di hati Allah. Tapi pertanyaannya, apakah seperti tadi makanan spesial, orang-orang spesial di hati kita? Kita menjadi spesial di hati Allah karena kita mempunyai nilai lebih di hadapan Allah? Bukan. Kita adalah orang-orang spesial, betul. Tetapi apakah karena nilai lebih yang ada di dalam diri kita? Bukan. Bukan karena nilai lebih yang ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi spesial di hati Allah. Lalu kenapa kita menjadi spesial di hati Allah? Alkitab memberikan beberapa catatan mengapa kita spesial di hati Allah. Kalau kita melihat dari bagian pertama di kitab Kejadian, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini adalah manusia yang spesial, orang yang spesial di hati Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Manusia diciptakan sempurna oleh Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada makhluk hidup yang lain yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Makhluk hidup yang lain, binatang, tumbuhan, dan sebagainya, tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Hanya manusia yang diciptakan oleh Allah dan kemudian bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu bukti adalah kita ini spesial di hati Allah. Kalau kita memperhatikan Mazmur pasalnya yang 139, ketika Daud mengungkapkan bahwa Tuhan membentuk dia di dalam kandungan ibunya, menenun dia dalam kandungan ibunya, menunjukkan bahwa ini juga kita menjadi sesuatu yang spesial karena Allah merancang kita, membentuk kita sedemikian rupa. Allah tahu betul bagaimana sejak kita di dalam kandungan, bahkan Mazmur mencatat sebelum berada di dalam kandungan ibu, sebelum kita muncul dalam dunia ini pun Allah mengenal kita. Kita ini spesial di hati Allah. Lalu catatan yang menarik lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, Paulus berkata kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Wah, yang menarik di sini adalah bahwa kita ini adalah masterpiece-nya Allah, mahakaryanya Allah. Mengapa kita disebut sebagai mahakaryanya Allah? Syarat untuk sebuah mahakarya itu ada dua. Yang pertama itu indah dan yang kedua itu unik. Kalau misalnya ada pematung, pelukis yang terkenal pada zaman dulu kemudian memunculkan mahakarya, itu artinya
apa yang mereka buat, lukisan, patung yang mereka buat atau apapun yang mereka buat itu indah dan kemudian unik. Indah itu maksudnya ketika orang melihat apa yang mereka hasilkan itu, wow, orang langsung berkata, wow, luar biasa. Indah, begitu indah. Ada sesuatu yang sangat menarik yang dibuat oleh mereka. Yang kedua adalah unik. Kenapa unik? Karena tidak ada duanya. Belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sebelumnya, barangkali seperti itu. Satu-satunya. Tidak ada yang sama, itu artinya unik. Kita juga demikian. Kita diciptakan Tuhan sebagai mahakaryanya Allah karena kita ini luar biasa di hadapan Tuhan. Dan kita ini adalah orang-orang yang unik, tidak ada yang sama dengan kita. Maka kita bersyukur kita ini spesial di hati Allah. Namun ada yang membuat kita spesial juga di hati Allah dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi. Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu menjadi spesial karena sebelumnya, catatan sebelumnya bahwa semua manusia itu berdosa, kemudian mereka mati dalam pelanggaran-pelanggaran mereka. Mereka mati secara rohani, mati karena pelanggaran dan dosa, dan kemudian menjadi orang yang durhaka, berada di bawah murka Allah. Tetapi begitu percaya kepada Yesus Kristus, maka kemudian orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini menjadi spesial karena mereka menjadi anak-anak Allah. Dan itu juga yang dicatat dalam bacaan bagian firman Tuhan kita, 1 Yohanes pasalnya yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita gak pantas menerima karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi karena kemurahan hati Allah, karena kasih Allah, maka kemudian kita menjadi anak-anak Allah. Apakah artinya karena ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang khusus sehingga kita pantas disebut anak-anak Allah? Apakah karena kita melakukan sesuatu yang baik, perbuatan baik sehingga kemudian kita diselamatkan, kemudian kita menjadi orang-orang yang spesial di hati Allah? Apakah karena kita hidup saleh kemudian baru kita disebut sebagai orang-orang yang spesial di hati Allah? Bukan. Tetapi karena kemurahan hati Allah, belas kasihan Allah, dan ketika kita percaya kemudian kita menjadi, bukan karena sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita, bukan. Tetapi dalam keberdosaan kita pun Allah mengasihi kita. Sehingga ketika kita percaya, maka kita menjadi orang-orang yang spesial. Dan kemudian kita menjadi anak-anak, disebut sebagai anak-anak Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada bagian firman Tuhan yang lain dalam Alkitab yang mencatat bahwa kita adalah spesial di hati Allah, di mata Allah. Karena kita seperti biji mata Allah yang dipelihara, dijaga Tuhan sedemikian rupa. Kalau kita memiliki mata yang indah, maka kita akan menjaganya sedemikian rupa. Kita akan memelihara sedemikian rupa sehingga kalau ada debu sedikit pun kita akan terus berusaha supaya jangan sakit. Kemudian kita mengambil langkah supaya debu itu bisa keluar dari mata kita, atau kan mungkin pasir yang masuk ke mata kita. Kita kemudian berusaha supaya mata kita tetap terjaga dengan baik. Allah menjaga kita, melindungi kita, melihat kita seperti biji matanya. Kita ini adalah orang-orang yang spesial di hati Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ini spesial di hati Allah, maka apa yang harus kita tunjukkan, apa yang harus kita wujudkan berdasarkan bagian firman Tuhan ini? Kita orang-orang yang spesial di hati Allah, mahakaryanya Allah yang indah dan unik itu, yang ditebus, yang diampuni dosanya, yang tadinya dari orang durhaka kemudian jadi anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan kemudian 5-9, bahkan dalam keseluruhan perikop kita melihat bagaimana seharusnya orang-orang spesial seperti kita ini menjalani kehidupan kita. Yang pertama ayat ketiga mencatat demikian: setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Orang yang spesial harus hidup di dalam kesucian. Orang yang spesial harus hidup di dalam kekudusan. Harus berbeda dengan cara hidup dunia ini. Harus berbeda dengan pola pikir dunia ini. Harus berbeda dengan perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dunia saat ini. Dengan hidup dengan cara yang berbeda. Menjauhkan diri dari dosa. Ayat ke-6 berkata, karena itu setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kita tidak melakukan dosa lagi. Apakah berarti kita akan kebal terhadap dosa dan sama sekali tidak akan berbuat dosa? Bukan itu yang dimaksudkan. Karena manusia masih
bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tapi yang dimaksudkan adalah kecenderungan untuk berbuat dosa itu diangkat dari dalam diri kita. Yang terbiasa memaki-maki orang, yang terbiasa memukul orang, yang terbiasa berkelahi, yang terbiasa mabuk-mabukan, yang terbiasa main judi, dan dosa-dosa yang lain yang dilakukan, maka kemudian kecenderungan itu kemudian diangkat, dibuang jauh-jauh. Sewaktu-waktu mungkin gagal bisa jadi, tetapi kecenderungan untuk melakukan dosa itu mati di dalam diri kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan hidup sebagai orang yang spesial di hati Allah. Artinya kita tidak lagi cenderung melakukan dosa, tapi kemudian kita hidup di dalam kebenaran. Seperti yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Kita diminta untuk hidup di dalam kebenaran. Apakah ukuran kebenaran itu? Apakah kata orang? Apakah kata kelompok? Apakah kata kita sendiri? Apakah perasaan kita sendiri? Standar dari kebenaran, ukuran dari kebenaran, kita pernah belajar bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi dasar untuk menyatakan sesuatu itu benar atau tidak, baik atau tidak. Kita belajar bahwa ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bercermin dari firman Tuhan itu, karena firman Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Lalu ketika sudah kita bercermin dan tahu kesalahan-kesalahan kita, maka kemudian kita memperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Dan pada akhirnya firman Tuhan berkata, kita tahu kesalahan kita perbaiki kelakuan kita, dan terus-menerus kita melakukan itu, maka kemudian kita akan terdidik hidup dalam kebenaran, mendidik kita hidup dalam kebenaran, terbiasa hidup dalam kebenaran. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang spesial di hati Allah. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini spesial di hati Allah. Pertama, karena kita diciptakan sebagai mahakaryanya Allah yang unik, yang indah, tidak ada duanya. Yang kedua, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita ini menjadi anak-anak Allah, yang tadinya orang durhaka, yang tadinya melawan, memberontak kepada Allah, tapi kemudian dijadikan anak-anak Allah. Maka kemudian sepantasnya lah sebagai orang yang spesial di hati Allah itu, kemudian kita hidup dengan identitas yang kita miliki sebagai anak-anak Allah itu. Sekali lagi, kita harus hidup di dalam kekudusan, menjauhkan diri dari dosa. Kita tidak lagi cenderung melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan kemudian kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh, dan kemudian kita membiasakan diri untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan standar hidup kita, yaitu firman Allah. Berusaha mencari tahu apa yang Tuhan maui melalui firman Tuhan, berusaha terus mencari tahu untuk menyatakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang baik, apa yang tidak baik, berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memahami bahwa kita ini orang-orang yang spesial di hati Allah, maka kita akan didorong untuk terus-menerus belajar mentaati Allah, untuk terus-menerus belajar hidup di dalam kebenaran, untuk terus-menerus belajar menjauhi dosa dan tidak lagi berbuat dosa. Mari kita mengambil komitmen sungguh-sungguh, teman-teman dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup memuliakan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Sekali lagi alasannya, karena kita spesial di hati Allah, karena kita orang-orang istimewa di hati Allah. Kiranya Tuhan sedang memberkati kita dan menolong kita untuk sungguh-sungguh mengambil komitmen hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita adalah spesial di hati Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan bahwa kami ini adalah spesial di hati Allah. Bukan karena sesuatu yang baik di dalam diri kami, bukan karena sesuatu yang lebih di dalam diri kami, tetapi bahkan dalam keberdosaan kami istimewa di hadapan Tuhan. Karena kami diciptakan sebagai mahakarya Tuhan, indah dan unik. Karena ketika kami percaya, kami ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia, dari dosa kami, dari pelanggaran kami, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan, terima kasih untuk keagungan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami spesial di hati-Mu. Tolong kami untuk berkomitmen hidup di dalam kebenaran, hidup menjauhi dosa, dan kami hidup memuliakan Tuhan, terdidik di dalam kebenaran. Kami menjadikan firman Tuhan menjadi standar kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, sehingga kami hidup sebagai orang spesial di mata Allah yang punya komitmen untuk menyenangkan hati Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat doa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari Minggu ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menimpa bagi teman-teman semua. Walaupun kita memuliakan nama Tuhan dari rumah dan tidak bisa berkumpul bersama-sama, mari kita tetap bersemangat dalam memuji nama Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.